Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai sesi praktik pada sore hari ini untuk ruangan kita kelompok 4. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Fasilitator, yang saya hormati rekan saya Pak Syukur dan Ibu Halimah. Bapak Ibu, kita akan mulai sesi praktik ini yang saya mulai sebagai posisi coach dan Pak Syukur nanti yang menjadi coach. Selanjutnya nanti di sesi kedua, Pak Syukur yang menjadi coach, saya nanti yang menjadi coach, dan pada sesi ketiga, Ibu Halimah yang menjadi yang menjadi coach dan Pak Syukur yang menjadi coach. Jadi kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Pak Syukur menjadi coach dan saya menjadi coach. Untuk itu kami serahkan kepada Pak Syukur. Silakan Pak. Selamat sore Pak Firman. Selamat sore Pak. Apa kabar hari ini Pak? Luar biasa Pak. Baik. Luar biasa ya. Oke Pak. Baik Pak Firman. Saya dengar Bapak ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Mau menceritakan apa Pak Firman? Iya nih Pak, saya mau menceritakan tentang masalah yang ada di sekolah saya Pak. Oh, baik Pak Firman, kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak. Silakan Pak Firman mau menceritakan apa? Baik Pak, terima kasih. Jadi di sekolah saya itu Pak, ada siswa yang suka terlambat, dan jumlah siswa yang terlambat ini bukan hanya sedikit. Jadi setiap saya guru piket harian setiap hari Kamis itu, saya melihat siswa-siswanya dari 100 orang bisa sampai 30 orang yang terlambat, yang mengakibatkan anak-anak ini tidak bisa mengikuti apel pagi dengan baik, dan bahkan pada awal pembelajaran mereka terpaksa terganggu karena diperiksa dulu di ruang BK oleh guru piket harian. Gitu Pak masalah di sekolah saya. Oh baik Pak, berarti ini masalah kehadiran ya Pak. Di sekolah Bapak sering siswa terlambat pagi hari ya? Iya betul Pak, siswanya banyak yang terlambat Pak. Saya tanya kepada mereka kenapa terlambat. Mayoritas mereka terlambat itu karena membantu orang tua dulu sebelum pergi ke sekolah. Jadi itulah alasan mereka Pak terlambat. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, yang ingin saya dapatkan ya Pak ya, saya ingin ada perubahan akan masalah keterlambatan ini di sekolah saya. Saya mau setiap hari itu siswanya datang dengan tepat waktu, sehingga bisa mengikuti apel dengan baik dan mengikuti awal pembelajaran dengan semangat tanpa ada gangguan karena masalah keterlambatan yang hadir. Itu Pak. Oh, jadi Pak Firman ingin adanya perubahan di sekolah ya? Masalah I, keterlambatan siswa setiap hari. iya betul sekali Pak, biar ada perubahan gitu Pak. Nah, Pak Firman, perubahan seperti apa yang Bapak harapkan di siswa-siswa Bapak di sekolah? Jadi perubahan yang saya harapkan itu adalah perubahan yang menuju yang lebih baik ya Pak ya. Jadi saya harapkan siswa setiap hari 100% hadir dengan tepat waktu. Tidak ada lagi yang terlambat, tidak ada lagi yang diproses di ruang BK, sehingga semua siswa mengikuti awal pembelajaran dengan semangat dan sukaria, sukacita tanpa ada beban. Begitu Pak. Oh, begitu Pak. Bagus itu Pak. Nah, Pak Firman kalau dibilang ideal ya, kehadiran siswa dengan tepat waktu itu levelnya 10 ya Pak. Nah, kira-kira di sekolah levelnya itu sudah sampai mana ya Pak? Mungkin kalau itu levelnya 7 ya Pak ya, karena sama yang sudah saya sampaikan tadi, di sekolah saya itu ada 100, jumlah siswanya ada 100 orang siswa, dan rata-rata ya hampir 30 orang setiap hari terlambat itu Pak. Dan bukannya sekali terjadi, bisa 3 kali dalam seminggu itu yang terlambat itu banyak, gitu Pak. Oh, oh iya ya Pak. Baik Pak. Kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Anda inginkan dari kehadiran siswa di pagi hari dengan tepat waktu ya Pak? Nah, karena ini masalah kehadiran siswa di pagi hari ya Pak, saya ingin tembus pada level 10 sih, karena ini masalah kehadiran. Saya tidak mau lagi melihat siswa yang terlambat. Ya, gitu Pak.
Kalau sudah begitu Pak, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu para siswa untuk tidak terlambat lagi apa ya Pak? Ya, untuk saat ini apa ya, yang pertama yang bisa saya lakukan adalah pertama dulu tentu saya mendiskusikan permasalahan ini bersama Bapak Kepala Sekolah melalui rapat bersama rekan-rekan guru yang lain di sekolah. Selanjutnya, saat menjadi guru piket harian, saya akan memberikan penguatan kepada siswa untuk hadir tepat waktu serta menjelaskan betapa pentingnya menghargai waktu. Selanjutnya, saya juga memberikan contoh yang baik kepada siswa. Saya juga sebagai guru harus sudah datang di sekolah jam 7 sebelum jam 7.15. Artinya saya memberikan contoh yang baik kepada siswa. Selain itu, saya juga melakukan pendampingan individu ya Pak ya, bagi siswa-siswa yang memang susah sekali untuk mengubah kebiasaan untuk terlambat itu. Seperti itu Pak. Oh, mantap Pak. Luar biasa tindakan Bapak. Selain memberikan penguatan dan pendampingan individu Pak, apakah ada strategi lain yang Bapak lakukan agar perubahan tersebut bisa diwujudkan di sekolah Bapak? Sepertinya untuk mencakup skala yang besar ya Pak, bisa dilakukan dengan cara mengundang orang tua secara menyeluruh agar masalah keterlambatan ini bisa diatasi dengan baik. Gitu Pak. Baik Pak, tadi ada pendampingan individu dan mengundang orang tua ya. Kira-kira untuk saat ini yang mana ini yang bisa dilakukan dan nyaman untuk dilaksanakan? Kayaknya untuk saat ini ya Pak, yang bisa saya lakukan berupa pendampingan individu dengan memberikan penguatan-penguatan dengan menggunakan rasa kasih sayang, peduli dengan kondisi siswa, karena tadi apa ya alasan mereka terlambat itu karena ditahan orang tua karena harus mengerjakan dulu pekerjaan di rumah. Jadi saya peduli dengan keadaan itu, saya berikan mereka pemahaman, biarlah mereka juga teruskan kepada orang tua mereka, memberikan pemahaman supaya tidak terlambat lagi. Nah, sehingga dengan saya memberikan penjelasan, saya bantu mereka memberikan penjelasan untuk bisa mereka jelaskan kembali di rumah bahwa mereka harus datang tepat waktu ke sekolah. Kalau memang dibantu membantu orang tua di rumah, ya jangan di pagi hari. Nantilah setelah pulang sekolah baru bisa dibantu orang tua. Jadi kira-kira begitu. Kalau untuk mengundang orang tua ya Pak ya, bisa dilakukan tapi itu skala besar ya Pak. Tentu itu juga bisa dilakukan atas dasar persetujuan kepala sekolah dan semua guru-guru. eh, Baru kegiatan ini bisa terlaksana. Begitu Pak. Baik Pak, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Firman untuk melaksanakan kegiatan individu ini Pak? Nah, untuk melakukan pendampingan individu ini tentu bukan hanya saya sendiri ya. Nah, kebetulan saya itu punya rekan kerja namanya Ibu Rumuna. Ya, Ibu ini juga basicnya ya, spesialnya memang jurusan bimbingan konseling. Jadi saya dan juga Ibu BK, Ibu Rumuna kerjasama kami untuk memberikan pemahaman ini kepada anak-anak. Selain Ibu BK juga, karena saya guru piketnya hari Kamis, guru piket hariannya hari Kamis, tentu juga saya akan kerjasama dengan rekan-rekan saya di GPH hari Kamis itu. Itu Pak. Baik Pak Firman, berarti nantinya Pak Firman akan mengadakan kolaboratif dengan guru yang lain ya? Iya, betul sekali Pak. Saya akan melakukan kolaboratif dengan rekan-rekan guru yang sefrekuensi dan mau perubahan tersebut Pak. Mantap sekali Pak Firman. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih ya Pak. Dari percakapan ini apa sih yang Bapak dapatkan? Nah, banyak ya Pak. Di antaranya saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk membawa perubahan di sekolah, terutama cara mengatasi masalah keterlambatan di sekolah. Ya, besar harapan saya ke depannya siswa kami di sekolah hadir 100% di pagi hari, tanpa ada lagi yang terlambat. Selain itu Pak, makin memberikan motivasi juga kepada saya untuk melakukan perubahan ini dengan cara tadi ya Pak, melakukan pendampingan individu dengan memberikan penguatan-penguatan yang membangun dan memotivasi. Wah, keren ya Pak. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu dan mendengarkan cerita-cerita dari Bapak selanjutnya. Setelah Bapak selesai melakukan pendampingan individu dengan memberikan penguatan-penguatan yang membangun dan memotivasi ya Pak, tetap semangat melakukan perubahan tersebut ya Pak. Iya Pak, siap.
Baik Pak Firman, kita cukupkan sampai di sini dulu percakapan kita ya Pak. Di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi setelah selesai Bapak melakukan pendampingan individu tersebut ya Pak. Iya Pak, terima kasih banyak juga ya Pak ya sudah mendengarkan cerita saya. Setidaknya setelah kita bercerita ini ya Pak ya, saya merasa lega dan termotivasi melakukan perubahan tersebut Pak. Oh iya Pak Firman, terima kasih kembali. Sampai jumpa di lain waktu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah selesai sesi alur yang pertama, sekarang kita lanjutkan dengan alur yang kedua, di mana alur kedua ini yang menjadi coachnya adalah Pak Syukur Emmanuel Baru, dan saya Informasi Firman Baru sebagai coachnya. Kita awali ya Pak Syukur ya. Iya Bu, iya Pak. Ya Bu Halimah, kita awali ya Bu ya. Selamat sore Pak Syukur. Selamat sore Pak Firman. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Oh luar biasa baik Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Iya, sama Pak, luar biasa juga, baik dan sehat Pak. Oh iya Pak. Ya, baik ya Pak Syukur ya. Tadi saya dengar Bapak ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Bapak mau menceritakan apa? Oh iya Pak, saya mau menceritakan permasalahan yang saya rasakan dalam pembelajaran ya Pak. Oh, baik Pak Syukur. Baik Pak Syukur ya. Kita ada waktu 10 sampai 15 menit ya Pak ya. Silakan Pak Syukur menceritakan apa. Oh begini Pak Firman, dalam pembelajaran di setiap saya masuk itu di sekolah, saya merasa mengalami kendala ya, terutama dalam hal menyampaikan pembelajaran kepada anak. Yang selama ini yang saya rasakan bahwa anak-anak itu kurang ada respon terhadap pembelajaran yang saya berikan, di mana saya masih menggunakan metode ceramah yang mungkin ya sering saya lakukan hal itu. Ya sumbernya dari saya saja semua, sehingga anak-anak cuma mendengar. Sehingga terkadang juga kalau saya merenung, ya bahkan kalau saya ada di kantor, saya merasa capek dan kurang disukai oleh siswa di kelas Pak. Begitu ya Pak. Oh, baik Pak. Berarti di kelas Pak Syukur masih mengajar dengan metode pembelajaran ceramah ya Pak ya? Iya betul Pak, pembelajaran dengan cara ceramah gitu Pak. Setelah saya melihat ternyata masih banyak terdapat siswa kurang berminat dan belum tersalurkan potensi yang mereka miliki. Dan ada yang merasa sulit menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang saya berikan Pak. Oh, baik Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Saya ingin ada perubahan dalam metode pengajaran saya Pak. Sebenarnya saya rindu sekali ya mengubah metode pembelajaran saya menjadi berpihak kepada murid ya dengan memanfaatkan media pembelajaran serta alat-alat pembelajaran yang tersedia di sekolah serta memanfaatkan ya lingkungan sekolah yang mungkin bisa bersahabat dengan anak-anak sebenarnya agar nantinya saya inginkan anak-anak bisa menerima saya, bisa menyukai pembelajaran saya, bahkan senang ketika saya masuk Pak. Begitu Pak. Oh, jadi Pak Syukur ini ingin ada perubahan di metode pembelajaran ya, terutama perubahan pembelajaran ceramah menjadi berpihak pada murid ya Pak? Iya betul Pak, biar ada perubahan gitu Pak. Oke, bagus Pak, mantap. Oke Pak Syukur, perubahan seperti apa yang Bapak harapkan dalam pembelajaran Bapak? Oh iya Pak, perubahan yang saya harapkan sebenarnya yang menuju ke arah yang lebih baik ya Pak. Misalnya ketika saya mengajar, saya mengenal potensi siswa itu dan membelajarkan mereka sesuai kemampuan yang mereka miliki masing-masing dengan menggunakan media pembelajaran, pemanfaatan alat pembelajaran yang tersedia di sekolah, serta memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar gitu Pak. Oh, berarti indikatornya di sini Pak ya, pembelajaran yang berpihak pada siswa itu idealnya kalau dari skala 1 sampai 10 kan 10 ya Pak ya, yang levelnya yang memenuhi keberpihakan pada siswa ya Pak, dan 0 belum memenuhi. Jadi di sekolah Bapak saat ini kira-kira levelnya level di mana sekarang Pak? Nah, sepertinya saya masih di angka 5 deh Pak. Oh, di angka 5 ya Pak. Seperti apa itu angka 5 Pak? Bisa diceritakan? Oh di angka 5 itu Pak, karena saya ini merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu masih hanya memberi materi, sebatas pemahaman dan belum mempertimbangkan kebutuhan siswa di kelas ya Pak. Baik Pak.
Jadi kira-kira nih ya Pak ya, di level berapa ini ingin Bapak tingkatkan ke depan ini? Sepertinya Pak, saya sebenarnya rindu sekali kalau memang pembelajaran saya ke depan, dan saya juga akan berusaha apabila, pembelajaran ini bisa ke level 8 aja Pak. Karena di sini saya juga baru belajar untuk memenuhi dengan metode yang baru Pak. Kalau sudah begitu Pak, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran Bapak seperti apa ya kira-kira? Oh, yang pertama Pak saya akan lakukan, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan siswa terlebih dahulu Pak, pada pembelajaran saya di kelas, agar saya bisa mengenal potensi dan kemampuan mereka Pak. Ya, melakukan pemetaan kebutuhan ya Pak ya. Bagus Pak. Selain pemetaan ya Pak ya, apakah ada strategi lain yang Bapak lakukan agar perubahan tersebut bisa Bapak wujudkan di kelas atau di sekolah Bapak? Sepertinya untuk mencakup skala yang besar ya Pak, ya mungkin masih belum bisa ya Pak, ya. Tapi bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan tentang penerapan metode pembelajaran yang berpihak pada murid gitu Pak. Wow, mantap Pak. Tadi ada pemetaan dan pelatihan ya Pak ya. Nah, kira-kira ya, yang bisa dilakukan saat ini dan nyaman untuk dilaksanakan, metode atau strategi apa yang bisa dilakukan Pak? Oh, kayaknya untuk saat ini ya Pak, saya hanya bisa berupa pemetaan dulu ya Pak, karena pemetaan ini sasarannya khusus untuk melihat kebutuhan murid gitu Pak. Baik Pak, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Syukur untuk melaksanakan pemetaan tersebut? Oh, kalau itu Pak, saya punya teman namanya Pak Tedir. Dia sudah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, terutama pelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Jadi saya komunikasi kepada Bapak itu untuk bisa kami berkolaborasi tentang bagaimana cara melakukan pemetaan kebutuhan murid yang sebagusnya. Baik Pak Syukur, berarti nantinya Pak Syukur akan mengadakan kerjasama atau kolaboratif dengan guru lain ya Pak ya? Iya, betul sekali, Pak. Saya akan melakukan kolaboratif dengan rekan-rekan guru yang sama dan mau berbagi dengan saya, Pak. Oh mantap Pak, Pak Syukur itu kerjasama itu memang sangat penting. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara ini ya Pak ya. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Oh, banyak, Pak. Di antaranya saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk membawa perubahan dalam pembelajaran saya di kelas agar pembelajaran berpihak pada murid, makin memberikan motivasi terhadap saya juga dan melakukan perubahan itu dengan cara yang saya ceritakan tadi ya, Pak. Wah, keren sekali ya Pak ya. Sebenarnya saya sudah tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita dari Bapak setelah selesai melakukan pemetaan kebutuhan murid ya Pak ya. Tetap semangat Pak untuk melakukan perubahan ini ya Pak ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Syukur ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya percakapan kita hari ini ya. Di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah selesai Bapak melakukan kegiatan yang direncanakan ya Pak. Oh iya Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah mendengarkan cerita dari saya. Setidaknya setelah kita bercerita, saya merasa lega, makin termotivasi, makin semangat dalam melakukan perubahan Pak. Iya Pak Syukur, terima kasih kembali ya Pak ya. Sampai jumpa di lain waktu ya. Ya hobo ya Pak ya. Ya hobi Pak.